Satu istilah bermasalah. Ketika istilahnya itu berubah menjadi Tuhan, kan itu masalah jadinya. Karena kapan ada orang menganggapnya Tuhan, maka dia jatuh kepada posisi antikristus. Kan itu yang menjadi poin. Siapapun yang saya tunjukkan dalilnya ya. Di dalam kitab saudara 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pembohong itu? Dijawab sendiri oleh kitab saudara, oleh dalil itu. Siapakah pembohong itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Nah, kalau ada orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti dia menyangkal bahwa Yesus itu Kristus. Sampai situ belum sadar juga. Sampai di situ belum sadar. Makanya kenapa orang Kristen itu selalu merujuk kepada ajaran paganisme, menyembah kepada manusia, berkorban kepada dewa Molok, mempersembahkan anak manusia, kerjasama dengan setan menginginkan pembunuhan kepada orang yang benar. Kenapa? Karena Kristen itu pembohong. Agama Kristen itu agama yang bersaudara dengan setan di dalam menyesatkan umat manusia. Itu poinnya. Nah, Anda akan dihantam oleh kitab Anda sendiri. Siapa pendusta itu? Bukankah mereka Kristen yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Mesias? Kristen yang menyangkal. Kalau Kristen menuhankan Yesus, itu sama dengan menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Coba sekali-kali dipakai otak. Jangan cuman akun yang bernama kebenaran, tapi yang diajarkan kesalahan. Gitu loh, saudara. Saya sangat mengerti. Apa itu Kristus? Jawab saya. Ya. Saya kan sedang bertanya. Kristus itu kan sama dengan Mesias, Bu. Mesias Jadi itu apa? Ya, juru selamat. Ya, tolong tunjukkan di mana ada Tuhannya Elohim digelari dengan kata Mesias. Tuhannya Bani Israel digelari Mesias itu di mana tertulis? Loh. Kata Kristus itu berasal dari apa? Pemahaman orang Yahudi berkait dengan Mesias kan? Nah, saya tanya saudara, Kristus itu asal mulanya berasal dari mana konsep Kristus itu diambil? Bahasa Yunani. Oke, Yunaninya ini kan tidak ada nabi yang diutus ke Yunani. Sekarang saya tanya kepada saudara, Yunaninya kalau dia ngambilnya dari mana? Konsep apa? Pagan atau konsep dari orang Ibrani? Orang Yahudi? Maksud saya gini, tidak ada nabi yang diutus ke Yunani. Agama Kristen menggunakan kata Kristus asal dari kata Mesias kan? Dasar ke sumber akar. Kalau dikatakan Mesias berarti manusia, bukan Tuhan menjadi manusia. Itu konsep pagan. Dewa menjadi manusia itu pagan. Hercules ya menjadi manusia itu adalah pagan. Yang kita minta di sini data yang menampar Anda sendiri. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal kalau Yesus itu Kristus? Kalau Anda sudah Yesus itu di dalam pengajarannya dia adalah Kristus. Ya. Berdasarkan Bible saudara, Yesus mengakui dia Kristus. Saya mengakui Nabi Isa sebagai Al-Masih. Kenapa Anda ketawa? Emang lu pikir saya oten? Kenapa larinya ke pengakuan? Sekarang Anda yang kutanya. Anda yang saya tanya, kenapa Anda mengatakan saya antikristus? Kenapa? Apa dasar Anda mengatakan saya antikristus? Sedangkan saya bukan Kristen. Ayo, ini kitab Anda loh. Anda yang punya kitab ini, Anda yang beriman kepada buku ini, bukan saya. Kalau saya cakupannya Nabi Isa, Al-Quran. Kenapa Anda mau menilai iman saya dengan buku karangan ini? Salah ente. Ini buku dari wartawan yang saya tanya sama Anda. Tertulis jelas. Siapakah pendusta ini? Ya Anda, pesaustes, pendusta, penipu. Mengaku mulutnya bahwa Yesus itu manusia Kristus. Manusia yang diurapin.
tapi pada dasarnya dia tuhankan. Itu namanya antikristus. Mulut berkata A, tapi dalam perbuatan berkata Z. Itu penipu namanya. Siapakah pendusta itu? Siapakah pembohong itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Orang-orang yang mulutnya berkata Yesus Kristus, tetapi dia tuhankan, itu adalah antikristus namanya. Ini dalil Anda sendiri yang mengatakan itu. Jadi liar ini. Sekarang begini, coba Anda katakan Kristus itu apa? Kristus itu manusia atau Tuhan? Di mana Anda mendapatkan materi itu? Hah? Siapa yang ngajarin Anda Kristus itu Tuhan? Siapa yang ngajarin Anda? Di mana dikatakan bahwa Kristus itu Tuhan? Itu di mana? Sedangkan Kristus itu adalah Mesias. Kalau Anda berbicara mengenai Kristus, maka di dalam pendalaman materi terkait iman orang Yahudi, Kores juga Kristus, Daud juga Kristus, Saul juga Kristus, Elisa juga Kristus, bahkan Salomo juga Kristus. Kenapa mereka Kristus? Karena mereka semua adalah orang yang diurapin. Tapi karena Daud, Saul, Harun, Salomo, Kores tidak dijual ke Yunani dan Romawi, maka kemudian semua mereka yang ada di dalam terjemahan kitab bahasa Indonesia disebut sebagai orang yang diurapi. Tidak disingkat seperti Yesus. Hanya Yesus yang digelari menjadi Kristus. Padahal sama-sama orang yang diurapi sama dengan Kristus. Yesus orang yang diurapi sama dengan Kristus. Kores orang yang diurapi juga sama dengan Kristus. Tapi giliran Kores diterjemahkan ke Indonesia, hanya dikatakan Kores yang diurapi. Tapi giliran Yesus, Yesus yang Kristus. Tujuannya apa? Untuk mencuci otaknya orang Roma dan Yunani bahwa Kristus itu adalah Tuhan seperti yang Anda katakan barusan. Jadi Anda itu antikristus, makanya Anda menyembah Yudas. Karena yang Anda katakan Yesus, Kristus, tapi faktanya justru Anda tuhankan. Ini bukan kitabku, meong. Ini kitab Anda, bukan kitab saya. Kenapa Anda menakar iman saya dengan kitab saudara? Loh, ini kitab Anda. Apa yang Anda lakukan? Ini 1 Yohanes 2 nomor 22 itu kitab Anda, kok jadi saya. Kalau di kitab saya, Bung, dikatakan kafirlah orang yang mengatakan Isa Al-Masih itu adalah satu dari 3 Tuhan. Itu kafir. Itu di Al-Quran. Itu baru takaran ke saya. Kalau saya mengatakan Isa itu Tuhan, baru saya kafir, baru saya pembohong. Dan sama juga, saya juga tidak pernah mengatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan. Sama kita. Nah sekarang kenapa kau mengatakan Yesus itu Tuhan, sementara dalilnya Yesus itu Kristus? Dalilnya, Bung. Anda menilai iman kami. Itu yang harus Anda jawab. Karena karena iman Anda yang meludahi mata Anda sendiri. Ini iman Anda diludahi oleh kitab Anda. Siapakah pendusta itu? Bukankah pendusta itu adalah dia yang menyangkal Yesus, bahwa Yesus itu adalah Kristus? Mengerti tidak Anda ini? Maksudnya gini, saya sederhanakan. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah dosen? Nah, sekarang saya tanya kepada saudara, Yesus itu apa bagi Anda? Dia adalah Tuhan. Ya, berarti Anda itu antikristus. Karena Yesus itu hanya dosen. Anda malah menuhankannya. Ini dalil loh. Coba. Dalil. Iya, dalil. Dalil ini, Bung. Ini dalil. Di mana dalilnya itu? Saya baru dengar. 1 Yohanes 2 nomor 22. Belum lagi kalau saya pertemukan Anda dengan dalil di kitab saudara, 2 Yohanes 1 nomor 7. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaan saya, Anda mengakuikan bahwa Isa dan Yesus adalah berbeda. Isa dan Yesus itu berbeda dalam segi nama. Satu, hakikat sebagai manusia yang datang kepada Bani Israel. Jadi kacau kemudian ketika Isa masuk di dalam pendalaman materi Bible.
Karena di dalam Bible ada nama Yesus, lain yang disalib, lain yang kabur, lain yang dituhankan, lain yang dianggap sebagai Tuhan, lain yang kemudian mati di atas tiang salib, rancu kemudian. Ya, oke. Kita pikir begini. Saya tahu Anda manusia logika. Jadi begini. Mana duluan Injil daripada Al-Quran? Lebih duluan Al-Quran. Anda berdusta. Loh, kok saya berdusta? Berdusta Anda. Kok saya berdusta? Saya tanya kepada saudara, yang Anda maksud Injil itu yang mana? Ya, yang kami pegang sekarang. Oh, itu bukan Injil. Makanya aku bilang lebih duluan Al-Quran daripada kitab saudara. Bisa Anda tunjukkan kepada saya di mana Injil itu? Injil itu diberikan kepada Nabi Isa, datang kepada umatnya Bani Israel. Kami bukan umatnya. Anda tanya kepada Bani Israel sana. Sama di dalam kitab saudara, ketika kitab saudara berbicara tentang Yesus dan umatnya, Markus 1 nomor 14, Markus 1 nomor 14, jelas sekali dikatakan di sana bahwa Yesus mengajarkan Injil Allah. Pertanyaan yang sama, mana Injil Allah itu? Nggak ada kan? Begini, Bung. Nah, Yesus tidak gimana? pernah mengajarkan Itu Injil menurut Allah. Anda, karena Anda Yesus Kristen. mengajarkan Injil. Itu menurut saudara karena Anda Kristen. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana kumpulan firman-firman itu, mana? Dari Mana? bahasa Anda selalu menyamakan Yesus dengan Isa. Padahal nggak ada kesamaannya. Coba Anda sebutkan Ini kesamaan. sebenarnya begini, Bung. Saya lebih berhak bercerita tentang Nabi tersebut dibandingkan Anda. Kenapa? Anda itu penumpang gelap. Anda bukan umatnya Nabi Isa, Anda bukan umatnya Yesus. Sedangkan saya adalah umat yang sudah dibicarakan Yesus dalam kitab saudara. Kita Ya, sama-sama di mana? diceritakan. Coba Anda Anda diceritakan sebagai umat Nabi palsu, sedangkan saya diceritakan sebagai umat dari roh kebenaran. Itu bedanya kita. Di mana itu? Saya rasa menarik yang Anda bilang. Oke. Di mana itu? Baik, kita lihat Kristen dari perspektif apa dulu? Ya, kita bahas Perjanjian Nabi Lama palsu dulu ya. aja. Apa yang Perjanjian Lama menjadi- dulu. Apa yang Perjanjian menjadi Lama ciri-ciri dulu. Nabi palsu? Tunggu. Kita berbicara Perjanjian Lama dulu terkait dengan Kristen. Boleh? Nah, ini saya bacakan kepada saudara. Di manakah Kristen itu diceritakan dalam Perjanjian Lama? Di kitab Keluaran 23 nomor 1 dan seterusnya, Yeremia 23 nomor 15 dan seterusnya. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Artinya jangan engkau menjadi Kristen, karena hanya Kristen yang mengajarkan kabar bohong. Oke, camkan itu. Harus liar terus ya. Silahkan. Nanti saya pertanggungjawabkan ini perkataan saya. Nanti akan saya pertanggungjawabkan ini. Tadi Anda mengatakan Yesus Tuhan, padahal di situ dikatakan Kristus. Sudah bohong kan? Terbukti kan? Jangan engkau menyebarkan kabar bohong. Tunggu dulu. Ya. Saya mengatakan Kristus karena dia adalah juru selamat. Oke. Ya memang Poin- juru selamat. Bagaimana dengan Juru- Yesaya 19 nomor 20? Tuhan tidak bisa menjadi juru selamat. Dengarkan saya. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Elohim, Tuhan mereka, karena orang-orang menindas, maka Tuhan akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka di tanah Mesir. Ini Tuhan yang dikirim ke tanah Mesir. Atau Nabi Musa. Nabi Musa juga disebut sebagai juru selamat. Paham ente? Jadi jangan karena Yesus tidak disebut pernah juru melihat selamat, Musa ente disebut- menuhankan dia. Saya tidak pernah melihat ini di dalam bahwa menyatakan bahwa Musa juru selamat. Coba Anda tunjuk. Ini dalilnya Yesaya 19 nomor 20. Susah ente. Makanya saya bilang, ini orang-orang Kristen ini. Musa hubungannya apa? Yesaya 19 nomor 20, Musa disebut sebagai juru selamat. Anda mengatakan saya belum pernah, karena Oke, memang Yesaya Anda tidak mana? belajar. Yesaya. Nah, silakan Anda baca. Baca pelototin pakai kaca pembesar atau piring. Campur ikan dan nasi, sekalian Anda makan. Nah, Oke. tuh lihat tuh. Nah, silakan.